Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Ilo. Di siang hari ini kami masih akan membawakan kisah dari Nana Septiana, Kesumat Putra Wilwatikta part 9. Wah, udah masuk part 9 aja dan seru banget kisahnya nih. Dia menginap bermalam di rumah Kicaraka. Dan ada 3 darah cantik, 3 darah manis yang pastinya deh meleleh kalau ngeliat Bayu Aji dan pasti bikin penasaran ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Pertemuan dengan Resi Sukogading. Kesumat Putra Wilwatikta part 9. Loh, kemana Raden Bayu pergi? Tanya Legiwo yang baru saja datang. Dia hanya sempat melihat punggung Bayu Aji yang berjalan beriringan dengan perempuan muda. Sepertinya itu adalah salah satu putri pemilik rumah. Entah, jawab Kinanti. Dia mengangkat bahu dengan wajah tak peduli. Sepertinya dia sedang menikmati menjadi buruan para gadis di rumah ini. Oh, dengan siapa dia pergi? Mayang Ayu, Kenang Arum, atau Melati Widuri? Bagaimana kamu bisa mengingat semua nama gadis itu? Kinanti kali ini menjawab dengan rasa penasaran. Tunggu. Jangan katakan kalau engkau pun tertarik dengan ketiga gadis itu. Legiwo tertawa. Wajahnya terlihat lebih segar pagi ini. Istirahat yang cukup ditambah perut yang kenyang membawa pengaruh baik bagi lelaki yang setia mengiringi mereka itu. Aku lupa. Kamu tidak tahu bahwa aku ini sudah memiliki 3 anak dan istri. Legiwo memang tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Kinanti. Ya, tapi juga harus diakui kalau semua anak gadis Kicaraka ini memiliki wajah yang ayu. Wajah ayu tapi memiliki watak pemberang, itu juga tidak bagus. Kinanti memandang ke arah rumah, di mana dia bisa melihat dengan jelas Kenanga Arum tengah memandang ke arah perginya Bayu dan Mayang Ayu. Coba lihat, ujar Kinanti seraya menyenggol bahu Legiwo. Legiwo menuruti keinginan Kinanti. Dia memandang ke arah yang ditunjuk gadis itu. Dari tempat mereka duduk, Legiwo dapat merasakan pancaran amarah dari Kenanga Arum. Wah, sepertinya persaingan mereka sangat sengit. Gadis di sebelahnya mengangguk. Dia berkata, aku khawatir Bayu akan terjebak dalam masalah karena persaingan ketiga dari cantik itu. Wah, tapi kurasa sesekali Bayu juga harus menikmati hidup. Lagi pula kita tidak terlalu lama kok tinggal di sini. Memangnya masalah apa yang bisa timbul dalam tempo singkat? Tidak ada yang tahu, saut Kinanti. Apalagi kita berurusan dengan perempuan yang sedang cemburu. Sepertinya kata-kata itu lebih tepat ditujukan padamu. Legiwo tertawa menang. Aku dapat merasakan aura kecemburuan berkobar panas pada dirimu saat melihat Bayu dikelilingi oleh para gadis cantik. Usai meledek Kinanti, Legiwo bergegas kembali ke dalam rumah. Tidak setiap hari dia dapat kesempatan untuk mengolok-ngolok Kinanti. Sambil tertawa, dia melewati Kenanga Arum yang masih berdiri kaku di depan rumah gadis itu, bahkan tidak menyadari jika Legiwo melewatinya. Kedua tangannya terkepal keras membentuk tinju, wajah tegang dengan mata tertuju tajam ke arah perginya Bayu. Legiwo baru akan menyapa Kenanga Arum ketika gadis itu berlalu pergi tanpa melirik padanya. Dia menggelengkan kepala sambil mendecakkan lidah. Belum lagi Legiwo berhasil masuk ke dalam rumah, ia berpapasan dengan Melati Widuri, gadis bungsu Kicaraka itu, lalu memanggil Legiwo. Ada apa nih sanak? Berbeda dengan kedua kakaknya yang garang, Melati Widuri lebih lembut. Tutur kata gadis itu sopan juga menyenangkan didengar.
Usai sarapan, aku dan Ayumu akan pergi berkeliling desa untuk mengobati penduduk yang sakit. Kuharap kau akan mendampingi kami. Melati terdiam sejenak lalu kembali berbicara. Kehadiran tuanmu akan menimbulkan masalah di desa ini apabila dia tidak pandai menghindari masalah. Langkah Legio tertahan, dia menatap Melati Widuri dengan seksama walau tampak tidak terlalu peduli. Sepertinya dia selalu mengikuti gerak-gerik Bayu. Apa maksud Nisana? Melati Widuri menarik nafas panjang, memandang kepergian kedua orang kakaknya yang berlainan arah. Kau sudah tahu, kakakku Mayang Ayu sebentar lagi akan menikah, tapi dia masih mendekati Raden Mas Bayu. Calon suaminya pasti akan mengamuk jika mengetahui hal ini. Oh, Raden Bayu itu hanya bersikap ramah kepada putri pemilik rumah ini. Dia itu sama sekali tidak bermaksud untuk merayu salah satu dari kalian. Legiwo bergegas menjelaskan, dia tidak ingin sikap Bayu disalahpahami. Melati Widuri memandang iba kepada Legiwo. Dia berkata, orang yang sudah terbakar cemburu tidak akan dapat berpikir jernih. Sebaiknya hati-hati menjaga Kinanti. Aku khawatir dia yang akan menjadi sasaran kemarahan calon suami Mayang Ayu. Gadis itu lalu meninggalkan Legiwo yang menggaruk rambut kebingungan. Pagi ini sudah 2 orang perempuan yang memperingatkannya akan bahaya cemburu. Alangkah senangnya hatiku kalau Raden Bayu bersedia tinggal lebih lama di sini, ujar Mayang Ayu sambil merangkul lengan Bayu Aji. Bayu mencoba melepaskan tangan Mayang Ayu, tetapi gadis itu bersikeras tetap merangkulnya sehingga dia hanya bisa pasrah dan terus mengikuti arah yang ditunjuk oleh Mayang Ayu. Desa ini menyenangkan, tetapi kami harus melanjutkan perjalanan ke kota raja. Bayu menjawab hati-hati. Semakin lama kami menunda perjalanan, orang yang akan kami temui akan segera pergi jauh. Kalau begitu, maukah Raden berjanji akan kembali lagi ke desa ini setelah menemukan orang yang dicari? Suatu hari nanti akan kusempatkan untuk berkunjung ke desa ini lagi. Bayu di sini tidak berani mengatakan pasti. Dan pada saat itu, aku yakin kalian sudah memiliki anak. Mayang Ayu merajuk kala mendengar jawaban Bayu. Yon terlalu mengambil hati apa yang dikatakan oleh Kenanga Arum tadi malam. Aku memang dijodohkan dengan Endra, tetapi tidak ada cinta di antara kami. Bayu sudah tidak tahu lagi harus berkata apa sejak dulu. Dia selalu kehabisan bahan pembicaraan tiap kali berhadapan dengan perempuan. Hanya Kinanti, perempuan yang bisa diajak bicara tanpa berpikir panjang. Namun hal itu terjadi karena Bayu menganggap Kinanti sama seperti Legiwo. Sifat Kinanti yang berbicara tanpa pikir panjang membuatnya menanggapi dengan cara serupa. Dan kini Bayu hanya berjalan mengiringi arah yang ditunjuk oleh Mayang Ayu, pura-pura tidak menyadari bahwa di belakangnya ada lelaki bertumbuh tinggi diam-diam mengiringi. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, Mayang Ayu masih saja merendengi langkah Bayu. Tatapan heran warga desa yang melihat lelaki tampan itu membuat Mayang Ayu semakin bersemangat. Tak pernah terbesit olehnya bahwa ada lelaki yang mengiringi mereka. Lelaki itu tidak sendirian, ada Kenanga Arum yang setia menunjukkan arah padanya. Sudah kukatakan, Mayang Ayu itu bukan perempuan setia. Kenanga Arum kembali berbicara pada Endra, calon suami adiknya. Tapi kamu bersikeras memilih gadis itu dibandingkan diriku. Sekarang itu bukan saatnya untuk membicarakan masa lalu, bentak lelaki yang bernama Endra. Dia gusar karena Kenanga Arum terus mengungkit masa lalu mereka. Endra dan Kenanga Arum sempat dekat, tetapi pada akhirnya dia memilih Mayang Ayu. Gadis itu sangat lembut, tutur katanya halus dan memandang Endra dengan tatapan memuja. Jauh berbeda dengan Kenanga Arum yang tidak pandai bersilat lidah. Gadis itu juga selalu menolaknya tiap kali diajak bermesraan. Lain halnya dengan Mayang. Gairah gadis itu selalu meluap panas. Tidak jarang dia yang memulai lebih dulu meraba-raba tubuh Endra hingga hilang kendali. Endra mengerti gadis di sampingnya sakit hati karena dia memilih Mayang Ayu. Kini dia pun merasakan sakit hati yang sama ketika melihat kekasihnya memeluk lelaki lain.
Aku akan membuat perhitungan dengan lelaki itu. Endra masih berusaha menahan amarah. Dia mengikuti langkah Mayang Ayu secara diam-diam walau Kenanga Arum sudah mengundurkan diri. Kepergian Kenanga Arum jauh lebih baik daripada dia terus mencerewetinya. Telinga Endra terasa panas karena gadis itu tak berhenti mengungkit kesalahannya yang pernah dilakukan di masa lalu. Beberapa pasang mata yang memergoki kelakuan Endra dibalas dengan pelototan. Badan tinggi besar yang dimilikinya selalu berhasil membungkam pandangan heran mereka. Dia beruntung karena Mayang Ayu terus menggiring lelaki asing itu ke ujung desa. Di sana dia bisa mengambil tindakan tanpa takut ketahuan Ki Caraka, calon mertuanya yang tegas. Namun darah Endra langsung mendidih ketika menyadari kemana tujuan Mayang Ayu sebenarnya. Dia mempercepat langkah, menyisiri jalan setapak yang jarang dilalui oleh penduduk. Jalan itu semakin jarang dilewati. Ketika wabah aneh terjadi di desa mereka, kebanyakan orang sudah kerepotan merawat keluarga mereka yang terkapar sakit. Tepat saat Endra mempercepat langkah, lelaki yang berjalan bersama Mayang Ayu menoleh padanya. Mata lelaki itu menatap tajam, seolah tahu sejak tadi mereka diikuti. Tanpa menunggu lebih lama, Endra langsung menyerbu ke arah mereka berdua. Dia membentak, "Hei, apa yang kalian lakukan berduaan di sini?" Lelaki itu memiringkan kepala, tidak menjawab pertanyaan Endra, sedangkan Mayang Ayu gemetar bersembunyi di balik punggungnya. "Jawab pertanyaanku. Apa yang kalian lakukan di sini?" Kurasa itu bukan pertanyaan, tapi lebih mirip bentakan. Akhirnya lelaki asing itu menjawab setelah menimbang beberapa saat. "Siapa kisanak?" "Oh, seharusnya aku yang bertanya. Siapa dirimu dan kenapa kau berjalan berduaan dengan Mayang Ayu?" Hidung Endra kembang kempis menahan amarah. Semakin tenang lelaki itu, semakin marah dia jadinya. Lelaki asing berjalan dengan Mayang Ayu, mengangkat tangan sedikit lebih tinggi dari dada, meminta Endra untuk tenang lebih dulu sebelum dia menjelaskan semuanya. "Aku hanya menemani Mayang Ayu untuk mencari jamur untuk kami makan siang ini." Bayu menoleh ke arah gadis yang masih bersembunyi di balik punggung. "Coba kau jelaskan kepada lelaki di depan kita ini kalau kita tidak melakukan hal yang tidak pantas." Jangankan menjelaskan sesuatu, Mayang Ayu semakin bersembunyi di balik punggung. Dia tak ingin melepaskan Bayu begitu saja, tapi juga enggan kehilangan calon suaminya. Jadi Mayang Ayu memilih diam dan membiarkan kedua lelaki itu menyelesaikan masalah yang telah ditimbulkannya. "Mayang Ayu," Bayu memanggil Putri Ki Caraka sekali lagi. Endra yang sudah tidak sabar langsung memburu lelaki yang menyembunyikan Mayang Ayu. Dia yakin dapat mengalahkan lelaki itu dengan mudah. Kepalan tinju dilayangkan ke arah bahu kanan Bayu, namun tidak disangkanya lelaki itu dapat berkelit dengan mudah. Endra semakin marah karena serangannya dapat dihindari dengan gerakan menipu. Dia menggerakkan tinju ke arah bahu kanan Bayu kembali, tetapi kaki kirinya bersiap menendang selangkangan lawan. Bayu melompat ke belakang, terus berkelit ke kiri dan ke kanan menghindari pukulan membabi buta dari calon suami Mayang Ayu. Meski lelaki itu tidak menyebutkan namanya, dari kemarahannya Bayu dapat menebak bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Tendangan demi tendangan terus dilayangkan, disusul oleh pukulan ke arah muka Bayu. Lagi-lagi dia menunduk, menghindar sebisanya dari sudut mata. Bayu dapat melihat Mayang Ayu hanya menonton perkelahian mereka. Gadis itu bahkan tidak terfikir melerai dan menjelaskan kesalahpahaman yang menimbulkan perkelahian. "Kisana, aku sama sekali tidak berniat buruk kepada calon istrimu." Bayu menangkap pukulan Endra, memaksanya untuk berhenti menyerang. Mudah saja bagi Bayu untuk menaklukkan Endra, tapi dia tidak ingin membuat Mayang Ayu semakin merasa di atas angin. Tidak boleh ingin terjebak dalam pernikahan bersama gadis itu. "Omong kosong!" Endra berteriak sambil memuntirkan tubuh lalu membanting Bayu. Bayu melenting ringan di udara sebelum mendarat di atas tanah tanpa merasa terganggu sama sekali. Ketangkasan Bayu membuat Endra terkesima, tidak menyangka lelaki di depannya itu memiliki ilmu kanuragan. Sudah cukup sampai di sini," ujar Bayu tegas. Dia tak ingin membuang waktu dan tenaga hanya untuk meladeni lelaki yang tengah cemburu buta. Dia memandang Mayang Ayu yang memandang terpesona ke arahnya. "Diajeng bisa menjelaskan apa yang terjadi pada calon suami Diajeng?"
Aku pamit. Bayu melompat dari satu dahan ke satu dahan, sengaja ia menggunakan ilmu peringan tubuh agar Mayang Ayu kesulitan mengejarnya. Dan benar saja, Mayang Ayu tak mengejar dirinya. Dia tampak tengah berbicara serius dengan lelaki yang berniat menghajar Bayu. Setelah jarak mereka cukup jauh, barulah Bayu turun ke tanah, berjalan santai seperti biasa dengan seolah tidak ada yang terjadi. Raden Bayu. Bayu mengerang mendengar namanya dipanggil. Gadis sulung Ki Caraka berada di dekatnya. Terkesiap melihat Bayu mendadak melompat turun dari pohon yang tinggi. Syukurlah Raden datang, saya jadi bisa pulang tanpa takut kemalaman. Desahan Kenanga Arum terdengar berlebihan, membuat Bayu memutar bola mata. Ada yang bisa kubantu? Bayu mendekati Kenanga Arum yang duduk di tepi jalan. Kaki saya terkilir saat mencari jamur sehingga sulit untuk berjalan pulang. Bayu mengerang dalam hati. Kedua kakak beradik ini sepertinya tidak memiliki inisiatif. Sejak tadi, keduanya menggunakan jamur sebagai alasan untuk menarik Bayu ke tempat sepi. Tunggulah di sini, aku akan memanggil bantuan. Bayu membatalkan niatannya untuk mendekati Kenanga Arum. Adikku bisa mengobati berbagai penyakit. Dia akan segera aku bawa ke sini. Tidak perlu Raden. Kenanga Arum berteriak agak keras saat menahan Bayu yang bersiap beranjak. Kenapa? Bukankah kakimu sakit? Satu kening diangkat lebih tinggi. Bayu semakin curiga dengan alasan Putri Ki Caraka. Sebelum meninggalkan rumah, Raden Ayu Kinanti pergi bersama adikku ke rumah warga desa yang sedang sakit. Saat ini dia pasti sibuk mengobati banyak orang. Kenanga Arum menjelaskan alasan keberatannya. Kakiku hanya terkilir. Raden pasti bisa membantuku untuk berjalan sampai rumah. Bayu menatap Sangsi. Tunggulah sebentar, aku akan mencari bantuan. Berjalan sampai ke rumah hanya akan membuat kakimu semakin parah. Mendung menggelayuti wajah Kenanga Arum. Ia lalu berujar, sepertinya Raden tidak percaya padaku, sehingga enggan menolong gadis yang sedang terluka ini. Gadis itu mencoba berdiri sambil berpegangan pada pohon. Jamur perolehannya berhamburan ke tanah, sedang gaya caranya berdiri pun terlihat canggung. Kain yang menutup betis diangkat lebih tinggi, memperlihatkan pergelangan kaki yang memerah hampir bengkak. Raden, lihatlah sendiri. Untuk apa aku berbohong? Tampaknya Kenanga memang tidak berbohong. Sedikit banyak Bayu merasa bersalah, sehingga ia pun melangkah maju kembali. Kenanga mengulurkan tangan, meminta bantuan Bayu untuk menopangnya berjalan pulang. Namun Bayu justru menggendong gadis tertua Ki Caraka itu. Maafkan aku yang telah berprasangka buruk, ujarnya pelan. Aku akan segera meminta Kinanti untuk mengobatimu. Raden, kalau tidak keberatan, bolehkah aku meminta agar diantar ke kamar? Kenanga Arum menatap membelas ke arah Bayu. Mata besarnya memandang penuh permohonan. Bulu matanya yang lentik dikedipkan beberapa kali seraya mengucapkan lagi permintaannya. Aku tahu ini mungkin terdengar tidak sopan, tapi keadaan kakiku. Bayu mengerang dalam hati. Tiga bersaudari ini sudah memberikannya kesibukan sepanjang hari. Baik adik maupun kakaknya selalu saja membuat permintaan yang merepotkan. Para pekerja yang sedang merapikan halaman rumah Ki Caraka tercengang kala melihat tamu sang tuan rumah telah bersikap lancang. Di mata mereka selama ini, citra Kenanga Arum dan kedua adiknya sangat terjaga. Mereka persis bunga yang tumbuh dengan cantik di halaman rumah, dirawat dengan hati-hati hingga mekar sempurna. Selama itu, Ki Caraka selalu memastikan anaknya selalu berada dalam keadaan yang aman, tidak tersentuh oleh lelaki sebelum resmi meminang. Kasakusuk semakin santer. Gumaman bernada tidak setuju terdengar di sana sini. Walau berwajah rupawan, tamu mereka hanyalah pengembara. Status kebangsawanan yang diagungkan oleh Ki Caraka saat memperkenalkan para tamu bisa jadi hanya dusta belaka. Bukan tidak mungkin ketiga orang asing itu sebenarnya adalah penipu yang ingin merampas harta pemilik rumah. Mana ada bangsawan yang tidak memiliki kuda. Lelaki bungkuk yang tengah menjemur berbisik pada temannya. Sang teman yang gigi depannya hampir habis langsung tertawa mengejek karena setuju dengan pendapat tersebut. Gigi yang hanya tinggal satu terlihat jelas kala mulutnya terbuka. Dua orang lelaki tua itu bukan tanpa alasan bersikap demikian.
Mereka bisa dikatakan menganggap Kenanga Arum dan adiknya sebagai cucu sendiri. Sejak bayi, ketiga kakak beradik berwajah elok telah bermain dengan mereka berdua. Kala Ki Caraka bepergian, merekalah yang memastikan keadaan keluarga tetap aman. Pelan-pelan, Bayu menurunkan Kenanga Arum tepat di depan kamarnya. Walau gadis cantik dengan bulu mata lentik tersebut terus merengek agar diantar sampai ke peraduan, Bayu terus menolak. Raden, jangan terlalu memikirkan perkataan dua orang tua di luar tadi. Mereka itu hanya pekerja lama yang merasa berkuasa di rumahku ini. Kenanga Arum masih mencoba membujuk Bayu. Setidaknya dalam satu hal, Arum memang benar. Bayu merasa risih dengan omongan dua lelaki tadi. Akan tetapi di sisi lain Bayu juga merasa risih karena harus menyentuh gadis cantik dengan kesopanan yang patut dipertanyakan. Maaf Kenanga Arum. Kinanti tentu telah mencariku sejak tadi. Bayu melepaskan tangan Kenanga Arum yang masih memegangi lengannya. Manja sayangnya, gadis dengan rambut disanggul rapi itu tidak bersedia melepaskan Bayu begitu saja. Raden, apa dirimu tega melihatku merangkak masuk ke dalam kamar? Tanyanya sendu. Sebutir air mata bergelimang jatuh ke pipi montok Kenanga Arum. Bayu mungkin gagal melepaskan diri andai saja tidak terjadi keributan di luar. Para juru masak dan pekerja berlarian dari belakang rumah, berhamburan menuju asal suara di mana terdengar caci maki disertai isak tangis perempuan. Dia menggapai putus asa ke arah salah satu pekerja yang berbadan tegap, lalu menunjuk ke arah Kenanga Arum yang meringkuk pasrah di dekat pintu kamar. Tolong, bawa dia masuk kamar. Pekerja muda itu tergagap kaget, terlebih ketika diminta membawa putri majikannya untuk masuk ke dalam kamar. Kakinya terkilir. Kasihan kalau ditinggalkan seperti ini. Hanya itu yang dikatakan oleh Bayu. Dia pun segera berlari keluar menuju ke arah di mana suara keributan berasal. Pada saat itu, Bayu sama sekali tidak memikirkan keadaannya sendiri yang cukup genting dalam benaknya. Ia hanya memikirkan keadaan Kinanti dan Legiwo. Bukan tanpa alasan, kenapa Bayu memikirkan dua orang rekannya tersebut. Pasalnya, Kinanti memiliki sifat berangasan yang mudah marah hanya karena masalah sepele. Lain lagi Legiwo, teman seperjalanannya itu terlalu penakut dan gampang terpengaruh. Membiarkan Kinanti menghabiskan waktu berduaan bersama Legiwo bisa jadi masalah besar yang akan datang. Karena itulah ia bergegas memburu ke asal suara. Namun paru-parunya mendadak terasa lebih lapang ketika mengetahui bahwa keributan bukan ditimbulkan oleh Kinanti ataupun Legiwo, melainkan anak sang pemilik rumah dan calon suaminya yang sibuk bertengkar. Mayang Ayu, Ki Caraka menyerbu keluar, bahunya bersenggolan dengan Bayu hingga lelaki berumur itu hampir terjerembab ke depan. Beruntung Bayu sempat meraih tangannya, Ki Caraka pun dapat berdiri tegak kembali. Kali ini Ki Caraka tidak mengucapkan terima kasih. Walau telah diselamatkan oleh Bayu, perhatiannya tersita oleh tangisan Mayang Ayu yang diseret kasar oleh Endra. Endra, apa yang kau lakukan pada calon istrimu? Emosi Ki Caraka naik sampai ke ubun-ubun. Wajahnya merah padam melihat anak keduanya diperlakukan seperti hewan peliharaan. Endra yang langsung mendengar bentakan dari calon mertuanya berhenti seketika. Tangan Mayang Ayu disentak kuat hingga dia terjatuh ke atas tanah. Air mata yang menjadi andalan gadis bernama Mayang Ayu itu menetes deras, membasahi pipinya yang kotor karena terkena tanah. Luka di wajah akibat goresan duri pun terlihat semakin jelas. Mulai hari ini, Mayang Arum bukan lagi calon istriku. Ki Caraka melotot, urat matanya berwarna merah terbakar api kemarahan. Aku pun tidak sudi mengawinkan anakku dengan lelaki kasar sepertimu. Anakmu perempuan lacur, tidak memiliki malu, bersedia berduaan hanya bersama laki-laki yang belum diketahui asal-usulnya. Endra sempat renyah kaget mengetahui Ki Caraka langsung menyetujui pembatalan perkawinannya. Bahkan, aku yakin anak gadismu sudah tidak suci lagi. Bayu berdiri di samping Ki Caraka, mengerti bahwa dirinya yang dituduh sebagai laki yang merenggut kesucian Mayang Ayu. Dia menyilangkan tangan di depan dada, memandang Endra dengan tajam. Mayang Ayu hanya tergugu, tidak membela diri sendiri, apalagi membela Bayu. Ki Caraka yang melihat anaknya menangis begitu hebat, melangkah maju dengan tangan terkepal kuat. Hati-hati kau berbicara, Endra.
Hanya perkataan sepele, permusuhan antar keluarga bisa timbul, ujar Ki Caraka seraya berusaha mengendalikan emosi yang masih mendidih panas. Tangannya gemetar, walau telah terkepal erat, rahangnya mengetat, menunjukkan betapa sakit hatinya ia karena si putri dituduh tanpa alasan. Ki Caraka tahu sendiri, aku tidak pernah berani berbicara tanpa bukti. Endra mendorong Mayang Ayu hingga tersungkur ke tanah kembali. Ditunjuknya lebam di mata, pipi sebelah kiri serta dada yang membiru akibat pukulan Bayu. Kamu baru saja berkelahi, sinis Ki Caraka. Harusnya dia sudah tahu sejak dulu. Walau berasal dari keluarga terpandang, Endra tidak lebih dari berandalan yang suka menindas orang lain dan kalah telak dengan mudah. Aku berkelahi dengan tamumu yang kurang ajar itu. Endra menunjuk ke arah Bayu. Asal Ki Caraka tahu, aku berkelahi untuk menyelamatkan harga diri Mayang Ayu. Tapi gadis tidak tahu diri ini justru menolakku dan malah ingin mengejar tamumu itu. Mereka yang mendengar fitnah dari Endra tercengang kaget. Tidak menyangka tamu yang diundang dengan baik-baik oleh tuan rumah ternyata berniat menodai salah satu putri cantiknya. Benarkah? Benarkah itu, Raden? Ki Caraka menoleh ke arah Bayu, meminta jawaban sejujurnya agar dia dapat memberikan keputusan kepada Endra. Kami memang berkelahi, tapi dia yang memulai lebih dulu. Gumaman berisi kemarahan terdengar semakin nyaring. Pekerja dan warga desa yang datang karena mendengar keributan tersebut sepakat bahwa Endra tidak salah. Endra hanya mempertahankan harga dirinya karena ada lelaki lain yang berniat menggoda calon istrinya, sedangkan Bayu sebagai pendatang jelas dipandang sebagai si penjahat. Bayu menarik nafas seraya menggelengkan kepala. Ada saja kejadian yang membuatnya harus berhadapan dengan banyak orang. Dia keluar dari rumah Ki Caraka hanya bertujuan untuk menghibur salah satu dari putrinya. Siapa yang menyangka bahwa semua itu akan menjadi petaka. Sepertinya Bayu harus merubah pikirannya. Bukan Legiwo ataupun Kinanti yang sering menimbulkan masalah, melainkan dirinya sendirilah yang membuat berbagai permasalahan demi permasalahan timbul secara beruntun. Raden Bayu menyukai salah satu anak saya. Kenapa Raden tidak langsung mengatakannya pada saya tadi malam? Ki Caraka memandang Gamang dengan suara serak menahan malu. Dia berniat baik, membawa ketiga orang asing yang ditemuinya di perjalanan, tetapi tak menyangka sama sekali bahwa salah satu dari tamunya akan memberikan malu yang begitu besar. Pertunangan anaknya putus, Mayang Ayu diperlakukan tak layak di depan orang banyak, sedang orang yang ditudingnya bertanggung jawab hanya tersenyum biasa. Ki Caraka tidak bertanya, kenapa dia menyerang saya lebih dulu? Tanya Bayu. Tidak perlu berkelit lagi. Semua orang di sini dapat melihat pakaian Mayang Ayu yang robek karena ulamu. Endra berteriak nyaring. Tampaknya lelaki itu memang tidak bisa berbicara dengan pelan. Setiap patah kata yang keluar dari mulutnya selalu berupa teriakan atau makian. Mayang Ayu langsung menjadi pusat perhatian. Kain yang menutupi dadanya robek, memperlihatkan sebagian besar dari pemandangan indah dari Gunung Mekar di usia matang. Sedang bagian betisnya juga terkoyak hingga ke pangkal paha, seakan disobek paksa karena hasrat liar kedua sejoli yang tak lagi terkendali. Teriakan marah terdengar serempak dari berbagai penjuru. Mereka menuntut Bayu Aji agar menerima hukuman yang pantas. Mayang Ayu merangkak mendekati ayahnya. Dia memeluk lelaki tua itu sambil menangis terseduh-seduh. Dan Mas Bayu tidak berniat seperti itu. Kami hanya terhanyut dalam suasana. Bahkan dia telah mengucap janji akan menikahiku. Kening Bayu terangkat tinggi karena mendengar alasan yang diberikan oleh Mayang Ayu. Seingatnya, dia bahkan tidak pernah menyentuh Mayang Ayu secara sengaja, apalagi menjanjikan pernikahan. Sorakan disertai dengan olok-olok bernada melecehkan terdengar di sana sini. Wajah Mayang Ayu dibenamkan ke samping kaki ayahnya untuk menyembunyikan raut puas. Gadis itu sudah tak menyukai Endra yang hanya terlihat tampan dan gagah di desanya saja. Dia merebut Endra dari tangan Kenanga Arum karena menyukai tantangan. Dan kini setelah Endra berada di dalam genggaman Mayang Ayu, lelaki itu tak lagi menarik. Berbeda dengan Bayu yang terlihat misterius dan memiliki wajah jauh lebih tampan daripada Endra. Memang benar, Bayu bepergian bersama dua orang lainnya. Akan tetapi dia yakin Bayu lebih memilih tinggal di desa ini dan menikahinya
dibandingkan meneruskan perjalanan yang tak menentu. Seorang gadis yang diakuinya sebagai adik pastilah bukan adik kandung. Perbedaan yang ada pada mereka berdua terlalu mencolok. Bisa jadi dia hanyalah gadis yang menyukai Bayu dan rela mengikutinya kemana-mana. Mayang Ayu terisak semakin keras untuk menutupi seringai puas yang muncul di bibir. Ayahnya yang penyayang tentu akan selalu menuruti kehendaknya. Namun kemarin rencana Mayang Ayu tidak sepenuhnya sempurna. Dia lalai memperhitungkan keberadaan Kenanga Arum yang tak akan membiarkan dirinya merebut Bayu begitu saja. Putri sulung keluarga Ki Caraka kini telah berdiri di belakang ayahnya. Wajahnya tenang, tetapi membuat nyali Mayang Ayu gentar. Senyum bengis terlihat di bibirnya ketika dia berjalan maju dengan dipapa oleh salah seorang pekerja mereka. Salah satu kakinya timpang sehingga dia pun bersandar ke Bayu secara tiba-tiba. Aku terpaksa keluar karena mendengar keributan yang terjadi di pendopo. Dia menjelaskan tanpa diminta. Semua keberanian Mayang Ayu ciut seketika karena sang kakak telah campur tangan. Saudari yang lebih tua setahun darinya itu telah bertekad akan membalas dendam karena Endra direbut dari tangannya. Bayu Aji memegangi lengan Kenanga Arum dengan hati-hati. Dia menoleh ke belakang, meminta salah satu pelayan untuk membantu putri majikannya berdiri. Namun Kenanga Arum menempel seperti lintah kepada Bayu. Dia melirik sinis kepada Mayang Ayu yang meratap di kaki ayahnya. Jangan berbohong, Mayang. Singkat saja yang dikatakannya, tetapi berhasil membungkam seluruh keributan. Apa maksudmu? Mayang Arum segera menghapus air mata yang meleleh di pipi kotornya. Mana mungkin Raden Bayu bisa bermesraan denganmu, sedang dia ada di kamarku sejak tadi. Kepala Kenanga Arum disandarkan ke bahu Bayu, membuat pemuda itu berjengit ngeri. Mayang Ayu sontak berdiri, wajah sedihnya berganti dengan angkara murka. Kau berkata seperti itu hanya untuk mempermalukanku. Untuk apa aku bersusah payah mempermalukanmu? Adik perempuan sepertimu memang sudah membuatku malu dengan tingkah genitmu pada setiap lelaki. Bayu meringis kala gadis yang menuding adiknya sebagai perempuan genit jelas memiliki perilaku yang sama genitnya pula. Lalu, apa maksudmu dengan menudingku berbohong? Kenanga Arum menegakkan kepala dan memandang marah kepada adik kandungnya. Kau sengaja melakukan ini semua untuk menjebak Bayu agar menikahimu. Mana buktinya? Mayang Ayu merangsak maju. Aku tidak perlu bukti apapun darimu, karena ada beberapa saksi mata yang melihatku digendong oleh Raden Bayu menuju ke kamar. Kenanga Arum mengerling ke arah Bayu lalu tersipu malu. Dia sungguh-sungguh merupakan pria tangguh dengan kekuatan mengagumkan. Kalimat bersayap dari Kenanga Arum membuat Bayu kembali menjadi sorotan. Semua warga yang hadir menyaksikan keributan sepakat bahwa tamu Ki Caraka gemar memangsa gadis muda. Tangan Kenanga Arum menunjuk pada dua lelaki tua yang berdiri sambil membisu sejak tadi. Dia bertanya, katakan pada semua orang kalau kalian melihatku digendong oleh Bayu menuju kamar. Pekerja tua yang telah dipercaya oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun itu mengangguk. Mereka meyakinkan semua orang bahwa Bayu Aji memang benar menggendong Kenanga Arum menuju ke kamar. Mayang Ayu yang murka karena merasa kalah telak segera berlari menyerang Kenanga Arum. Dijambaknya rambut Kenanga Arum yang semula tersanggul rapi hingga berantakan. Sang kakak menjerit kaget, tapi tak mau menyerah begitu saja. Dia balas menjambak Mayang Ayu sambil berteriak marah. Kericuan kembali terjadi. Kali ini karena dua orang putri Ki Caraka berkelahi memperebutkan seorang lelaki pemilik rumah. Dengan bantuan warga lain mencoba melerai pertengkaran, namun Kenanga Arum dan Mayang sudah terlanjur naik pitam. Cakaran, gigitan, jambakan terus saling berbalas hingga keadaan semakin runyam. Sebuah jawilan mengejutkan Bayu. Legio berdiri di dekatnya lalu memberi isyarat agar dia tak bersuara. Mereka berjalan mengendap-endap menjauh dari keributan menuju Kinanti yang telah menunggu dengan wajah tidak sabar.
Bagaimana kamu bisa menikah dengan Paimah dan tahan bertahun-tahun dengannya? Bayu bergidik ngeri kala mengingat nasibnya. Hampir saja dia terjebak dalam pernikahan dengan perempuan penuh ambisi, menjalankan segala cara agar bisa memperoleh semua kehendaknya. Kenanga Arum bukan hanya akan menjerat Bayu dalam pernikahan, tetapi juga sudah menghancurkan perjodohan adiknya. Walau untuk bagian yang terakhir, Bayu pun juga menyesalinya. Baik Kenanga Arum maupun Mayang Ayu jelas bukan wanita idaman Bayu. Terlahir dengan wajah rupawan, ternyata menjadi bumerang bagi kedua darah itu. Kata siapa? Legiwo tahan terus bersama Paimah. Buktinya dia memilih ikut dengan kita bertualang ke kota raja. Kinanti menyaut pedas dari arah belakang. Memilih ikut berkelana, mengejar sesuatu yang tidak pasti. Legiwo meringis. Ya, apa yang dikatakan Kinanti adalah benar adanya, setidaknya untuk orang luar yang tak tahu bagaimana kehidupan pernikahannya dengan Paimah. Bagi sebagian orang, yang dilakukan Legiwo lebih mirip tingkah laku lelaki pengecut meninggalkan 3 orang anak dan istri dalam pengawasan mertua hanya untuk pergi bertualang. Bayu yang diikuti Legiwo juga baru dikenalnya beberapa minggu, sedang dia tak punya orang yang ingin dituju begitu tiba di kota raja. Berbeda dengan Kinanti dan Bayu yang memang memiliki alasan kuat untuk pergi sejauh itu, dan Legiwo sepertinya adanya dia selama ini hanya lelaki menyedihkan yang ingin bebas dari semua tanggung jawab. Dia ingin mengadu nasib sebagai prajurit. Bayu yang menjawab, membela Legiwo dari segala tuduhan pedas dari Kinanti. Kinanti memandang Legiwo memperhatikan lelaki yang lebih cocok mengangkat pacul dibanding membawa senjata. Satu sudut bibir terangkat membentuk senyum miring. Wajah orang yang ditatapnya langsung merah padam. Sadar diri jika penampilannya tidak mendukung untuk menjadi prajurit. Ya kan tidak ada salahnya untuk mencoba, jawab Legiwo pelan. Kemampuan bela diriku mungkin tidak sebaik Bayu, tapi kurasa aku bisa menguasai dasar jika rajin berlatih. Kinanti tak mau melepaskan mangsanya begitu saja. Dia terus menjajari kuda Legiwo, mengamati caranya mengendarai kuda tunggangan itu. Dilihat dari samping, sepertinya Legiwo masih bisa diajari. Sudah ada rencana akan berlatih pada siapa? Kinanti bertanya, sengaja mengatur suaranya agar terdengar sinis hanya untuk mengetahui apakah keinginan Legiwo sudah cukup kuat atau langsung hancur begitu diremehkan. Pertanyaan Kinanti bukannya membuat nyali Legiwo ciut. Dia justru kebingungan karena tak pernah memikirkan hal tersebut. Dipandangnya Bayu meminta bantuan pada sahabat sekaligus memimpin rombongan mereka. Orang yang dimintai tolong balas memandang bingung. Jangan harap Bayu bisa menolongmu. Dia sendiri masih harus banyak berlatih agar tidak terlalu bergantung pada kerisnya. Tugas Kinanti. Seperti biasa, kalimat Kinanti selalu diucapkan dengan nada yang tajam tiap kali berbicara pada Bayu, seakan dia enggan menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang perempuan. Bayu mendengus. Lagi-lagi ucapan Kinanti tepat pada sasaran. Sejak gadis itu tahu dia memiliki keris naga lirang, hampir tiap hari dia harus menelan omelan dari Kinanti. Aku berkata seperti ini karena mengkhawatirkanmu. Kinanti melihat jelas wajah teman yang berubah masam, geram, serta jengkel bercampur aduk dalam perasaan Bayu. Tentu kamu selalu benar. Bayu memacu kudanya agak lebih cepat. Lebih baik menghindar daripada harus beradu mulut kembali dengan Kinanti. Ya, tadi malam mereka sudah bertengkar. Kinanti memarahinya yang dianggap tidak waspada, terlalu berprasangka baik hingga terjebak dalam perangkap Kenanga Arum. Bayu menolak keras tuduhan tersebut. Dia sudah berusaha menghindar sebaik mungkin, tapi memangnya apalagi yang harus dilakukan Bayu kalau ada perempuan yang terluka di depan mata dan memohon pertolongan darinya. Bayu juga tak lama berada di dalam kamar Kenanga Arum. Setelah memastikan gadis itu bisa berbaring dengan nyaman, dia langsung keluar kamar. Siapa yang menyangka Kenanga Arum akan berbuat licik, meminta para pelayan untuk terus mengawasi Bayu untuk memergokinya keluar dari kamar si perawan. Aku bahkan tidak yakin kalau gadis itu masih perawan. Kinanti berseru kepada Bayu yang sudah berjalan beberapa puluh tombak di depannya. Tangan Bayu diangkat, melambai ke belakang, tanda ia mendengar apa yang dikatakan Kinanti, tetapi Bayu memilih untuk terus memandang ke depan. Berbeda dengan jalan yang mereka lalui beberapa hari yang lalu.
Waktu itu, mereka memilih melalui pegunungan dan bukit dapat segera sampai ke kota raja. Namun, hari ini Kinanti bersikeras agar mereka berjalan menyusuri pinggiran sungai. Ada orang yang ingin ditemuinya, orang yang akan dia perkenalkan pada dua teman seperjalanannya. Bayu, panggil Legiwo. Dia sudah jeram menambahkan panggilan Raden di depan nama temannya. Tak ingin lagi dipandang sebelah mata oleh orang lain, dianggap sebagai pengawal rendahan yang bertugas menjaga bangsawan miskin. Tidak puas hanya memanggil, Legiwo pun memacu kudanya agar berderap lebih cepat, meninggalkan Kinanti yang masih menggerutu di belakang. Ada apa? Tega sekali, meninggalkanku hanya berduaan dengan gadis banyak mulut seperti dia, ujar Legiwo seraya menggerakkan dagu ke belakang. Sejak tadi tidak berhenti mengomel. Bayu tertawa pendek. Ya, Kinanti memang tak mirip gadis lain yang tampil anggun dan irit dalam berbicara. Apa boleh buat, kita sudah terikat dengannya. Apa kita akan pergi ke kediaman orang yang dicari Kinanti? Ya, tidak ada salahnya pergi ke sana dulu. Siapa tahu kecerewatan Kinanti dapat sedikit berkurang setelah kita menuruti keinginannya. Mereka berdua saling pandang, lantas tertawa pendek menyesali nasib. Bisa saja Legiwo dan Bayu pergi meninggalkan Kinanti di desa terdekat yang mereka temui nanti. Akan tetapi bayangan gadis itu yang mengamuk karena ditelantarkan membuat gagasan tersebut dibuang jauh-jauh. Sudah sehari semalam mereka berkuda menuju kediaman orang yang akan ditemui Kinanti. Jalan yang semula landai berubah semakin curam. Bambu yang tumbuh subur di pinggiran sungai sesekali menghalangi perjalanan. Beruntung Kinanti mengarahkan mereka untuk berjalan sepanjang tepian sungai. Kelaparan bukan lagi menjadi masalah utama, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Saat beristirahat, Legiwo akan turun ke bagian dangkal sungai. Ikan gabus seukuran sepergelangan tangan dapat ditangkap dengan mudah. Kinanti biasa duduk santai di bawah pohon, menunggu ikan hasil tangkapan Legiwo siap disantap. Baik Bayu maupun Legiwo tak mengajukan keberatan sama sekali. Ya, mereka berdua jera begitu dipaksa makan ikan bakar buatan Kinanti. Semua ikan yang dipercayakan pada Kinanti hangus sebagai arang. Tidak ada bagian yang bisa dimakan walau sudah dibolak-balik oleh kedua lelaki itu. Berapa jauh lagi jarak yang harus kita tempuh? Kali ini Bayu yang bertanya. Dia duduk mencangkung di depan api unggun. Kinanti menoleh malas pada Bayu. Sekarang sudah mau bicara padaku. Bukankah tadi kamu ingin kabur karena tidak tahan dengan kecerewetanku? Kamu bisa mendengar isi hatiku? Tanya Bayu sambil lalu. Tidak perlu hal gaib semacam itu. Melihat roman wajahmu saja, aku sudah dapat menebak sekesal apa dirimu. Kinanti mengambil daun kering di dekatnya duduk. Biarpun cerewet, aku tidak berniat jahat. Setidaknya aku tidak ingin menjerumuskan kalian ke dalam masalah. Bayu tidak menyangkal ucapannya. Ya, walau menyebalkan, Kinanti memang sudah beberapa kali menyelamatkan Bayu. Jadi, siapa yang akan kita temui? Kamu tidak mau minta maaf karena sudah menggunjingku. Bayu menepuk keningnya karena kesal sendiri. Harusnya dia sudah tahu berurusan dengan Kinanti tak pernah berakhir dengan mudah. Kediaman yang menjadi tujuan Kinanti sangat jauh berbeda dengan hunian Ki Caraka. Dibanding disebut rumah, tempat itu lebih cocok disebut pondok. Bangunan kecil yang berdinding bambu dan beratap jerami itu bersih. Tidak ada daun atau sampah lain yang berserakan di sekeliling pondok. Bahkan rumput liar juga tak dapat tumbuh karena pemilik pondok yang sangat apik. Dilihat sekilas pandang, Bayu yakin pemilik pondok itu pasti lelaki. Tidak ada tanaman bunga seperti di rumah Ki Caraka. Hanya ada sepetak kebun kecil yang ditumbuhi oleh tanaman sayur. Kinanti turun dari kuda, menyerahkan tali kekangnya pada Legiwo yang ikut turun. Gadis itu melangkah pasti tanpa merasa gentar sedikit pun. Diketuknya pintu pondok, lalu menunggu sautan dari dalam. Saat tidak kunjung terdengar sautan, Kinanti kembali mengucapkan salam. Berlawanan dengan dugaan mereka yang mengira jika pemilik pondok berada di dalam. Sahutan justru terdengar dari arah kebun sayur. Ketiga tamu itu serentak menoleh ke arah asal suara. Kinanti, lelaki tua dengan jenggot panjang beruban, langsung menyebut nama tamunya. Kinanti Anjani. Gadis itu segera menghampiri pemilik pondok, bersimpu takzim pada lelaki itu.
Lama tidak bertemu denganmu. Ternyata kamu sudah sebesar ini. Bau Kinanti disentuh, disuruh berdiri dan masuk ke dalam pondok. Cucuku sebentar lagi akan menikah. Benar, benar bukan? Pandangan lelaki tua yang menyebut Kinanti sebagai cucunya diarahkan pada dua lelaki pengiring gadis itu. Menatap lekat keduanya, lalu bertanya, lelaki mana yang jadi pilihanmu Kinanti? Legiwo menunjuk ke arah Bayu Aji. Kinanti lebih cocok dengan Bayu Ki. Sedang saya sudah punya anak istri. Tentu tidak pantas mendampingi gadis secantik Kinanti. Baik Bayu maupun Kinanti langsung melirik tajam ke arah Legiwo. Baru bertemu, lelaki itu sudah berani bercanda. Lelaki tua itu tertawa pelan kala mendengar sanggahan salah satu tamunya. Dia mengamati lelaki yang ditunjuk rekannya, lalu mengangguk setuju. Pilihanmu sudah tepat Kinanti. Pemuda gagah dan tampan itu pasti bisa mengimbangi tingkahmu yang seringkali merepotkan orang lain. Dia kembali mengelus jenggot. Sekilas pandang saja sudah terlihat kalau dia memiliki sifat yang bijaksana. Kinanti merajuk. Baru beberapa saat bertemu, perjodohan sudah dibicarakan. Bayu memang sabar menghadapi kelakuan Kinanti, tetapi dia bukan pria idamannya. Yang Kinanti kesini bukan untuk memperkenalkan calon suami. Raja kayak kesal di hadapan Eyang Suko Gading. Dia dapat bermanja dan merajuk sepuasnya. Ya, Resi Suko Gading terkekeh. Didorongnya Kinanti agar berjalan lebih dulu. Tak lupa memberikan isyarat pada dua tamu lain untuk mengikuti jejaknya. Hanya ada pisang rebus. Semoga kalian tidak keberatan. Mereka berempat duduk di dalam pondok yang sama apiknya dengan keadaan di luar. Legiwo menyambar cepat pisang rebus itu, lalu menjatuhkannya lagi. Aduh, masih panas Eyang. Kinanti menggerutu. Apa masih mengepul? Kenapa pula langsung kau angkat? Lapar, saut Legiwo. Kamu sendiri tidak bosan? Terus-menerus makan ikan. Paha Legiwo ditepuk Bayu agak kencang. Mereka baru saja bertemu, tapi temannya sudah bersikap memalukan. Lelaki tua yang dipanggil Eyang oleh Kinanti kembali tertawa. Tawanya menyenangkan, tidak terlalu nyaring, tapi yang mendengar pasti akan ikut tersenyum. Aku senang karena kau kembali dengan membawa calon suami. Dia masih menggoda Kinanti yang telah menghilang selama 3 tahun. Lelaki yang kau pilih juga berwajah tampan. Kinanti menggerutu pelan. Tidak terdengar jelas apa yang dikatakannya. Hanya gumaman tak tentu arah untuk menunjukkan kekesalan. Setelah pos menggerutu, barulah dia mengangkat kepala. Teman-teman, perkenalkan diri kalian sendiri pada Eyang Resi Suko Gading. Mata Bayu dan Legiwo terbelalak, kaget saat mengetahui jika lelaki di depan mereka itu adalah seorang resi. Legiwo yang pertama kali memperkenalkan diri, dia berbicara dengan sedikit gugup. Saya Legiwo dari Duku Telaga Bening. Duku Telaga Bening yang terletak di kaki gunung. Benar yang Resi. Legiwo kembali menunduk sambil sesekali melirik untuk memastikan bahwa Kinanti tidak mendustainya. Lelaki yang hanya mengenakan kain batik motif sederhana itu bertubuh kurus tinggi. Kulitnya berwarna tembaga karena sering terbakar matahari, sama seperti Legiwo. Berambut panjang, begitu pula janggut yang menghiasi dagu. Keduanya berwarna putih keperakan, sangat berlawanan dengan kulit tegamnya. Resi Suko Gading sekarang mengalihkan pandangan ke arah Bayu yang menunduk takzim. Lalu bagaimana denganmu, nak? Saya hanya pengembara biasa yang berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari pengalaman baru sebelum memutuskan menetap di satu tempat. Benarkah? Resi Suko Gading bertanya menyelidik. Tidak ada yang kau cari selain pengalaman. Bayu tercenung. Suasana hening terasa mencekam. Hingga akhirnya Resi Suko Gading kembali bertanya. Siapa namamu? Pertanyaan yang satu ini bisa dijawab dengan mudah oleh Bayu. Dia menyatukan dua telapak tangan dan menghormat pada sang resi. Nama saya Bayu Haji.
Maksudku, namamu yang sebenarnya bukan nama samaran. Baik Legiwo maupun Kinanti menarik nafas tersentak bersamaan. Pertanyaan Resi Sukogading jauh dari perkiraan mereka. Sedangkan lelaki muda yang menjadi pusat perhatian sang Resi terdiam lagi. Tangannya gemetar, tidak menyangka kedoknya bisa diketahui dengan mudah. Saya tidak mengerti maksud yang Resi. Resi Sukogading mengelus janggut panjangnya, lalu menatap keluar pondok. Dia berkata, 12 tahun yang lalu, Kadipaten diserang oleh pasukan prajurit. Mereka dipimpin oleh Mergolo Joyopati, yang tidak lain adalah adik dari Adipati Panci Notokusumo sendiri. Wajah Bayu pucat pasi. Dia tidak berani mengangkat kepala saat mendengar Resi Sukogading bercerita, mengangkat kisah lama yang tak pernah pudar dari ingatan Bayu. Kinanti dapat melihat buliran keringat mengalir dari kening Bayu, hal yang jarang terjadi pada lelaki itu. Adipati Panci Notokusumo meninggal hari itu. Istrinya pun bernasib sama. Sedang putra sematawayang mereka tidak ditemukan jejaknya. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau menjadi korban dari peristiwa itu. Resi Sukogading kembali mengarahkan pandangan pada lelaki muda yang terpaku di depannya. Jadi, apa benar namamu adalah Bayu Aji? Bayu meneguk ludah dengan susah payah. Dewi Parwati telah berpesan agar dia tak mengungkapkan jati dirinya jika ingin membalas dendam kematian Panji Notokusumo. Namun, di bawah tatapan tajam dari Resi Sukogading, dia tak memiliki pilihan selain berkata jujur apa adanya. Nama saya, ujarnya kembali tersendat. Nama saya Raden Arya Dharmayasa, anak tunggal dari mendiang Adipati Panci Notokusumo. Legiwo yang diam-diam memakan pisang rebus langsung tersedak kaget. Begitu pula Kinanti yang terkesiap saat tahu lelaki itu berdasar dari kalangan Trabiru. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisahnya, kisah dari Nana Setiana dan Kesumat Putra Wilwatikta part 9. Waduh, Bayu Aji repot ya kalau punya jadi cowok mukanya kayak Bayu Aji. Semua cewek meleleh, 3 anak Ki Caraka semuanya suka, dan pertarungan sengit antara si sulung dengan yang nomor 2 ya. Padahal anak nomor 2-nya Mayang Ayu sudah punya calon, udah gitu difitnah. Itu double fitnah jadinya tuh. Dari Mayang Ayunya difitnah, dari kenangannya difitnah. Aduh pusing banget Bayu Aji, akhirnya dicabut, kabur. Dan dalam perjalanannya ini Kinanti mengajak Bayu Aji maupun Legiwo untuk menemui seorang resi yang memiliki pondok di tepi sungai. Wah, ini penasaran nih. Resinya ini kayaknya punya kesaktian khusus yang mana ya pasti makin penasaran ya. Besok aja di part ke-10 langsung kita gas. Terima kasih kepada Nana Septiana atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya pendapat lain, buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf ya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi besok di part 10 jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.